Menurut Direktur Kepatuhan DNAR menyatakan bahwa pinjol atau fintech adalah bisnis yang paling sulit untuk mendapatkan profit. Di tahun 2024 ini banyak sekali orang yang mulai menarik diri dari bisnis di dunia fintech ini. Untuk para lender-lendernya terutama teman-teman ya. Nah, apakah pinjol ini akan merugi di tahun 2024 karena ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Kita akan bahas secara detail. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang semua perbankan menarik diri untuk memberikan penyaluran dana kepada fintech P2P lending. Nah, kenapa bisa begini? Kita akan bahas secara detail. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semua sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kita bahas dulu ya. Baru-baru ini Bos OJK mengatakan sebelasungkawanya terhadap meninggalnya presiden dari negara Iran dan memberikan pernyataan bahwa untuk saat ini Indonesia belum terlalu terganggu untuk ekonominya terhadap kematian dari presiden dari negara Iran ini. Mari kita doakan bersama-sama semoga presiden dari negara Iran ini diberikan kelapangan dalam kuburnya dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk saat ini juga untuk di Indonesia kebetulan sedang adanya badai PHK di mana-mana, terutama untuk perusahaan-perusahaan berkembang dan perusahaan-perusahaan yang menginvestasikan pendanaannya di wilayah Jawa, terutama untuk industri tekstil dan juga persepatuan yang baru-baru ini menutup pabriknya yaitu pabrik bata dan membuat ekonomi di Indonesia terkesan kacau. Akhirnya karena pola ekonomi yang belum bisa terbaca sampai nanti di akhir tahun 2024 membuat banyak bank mengambil keputusan untuk mengerem semua pendanaan kepada fintech P2P lending. Nah, sebelum-sebelumnya saya sudah pernah informasikan bahwa fintech di awal tahun mengalami kerugian 135 miliar. Nah, itu untuk di bulan Januari. Di bulan Februari itu mulai menurun menjadi 97 miliar dan di bulan Maret diklaim sudah turun mencapai 27 miliar. Tetapi dari angka-angka ini menunjukkan ketidakpastian akan banyaknya orang yang galbay. Nah, ternyata di bulan Februari itu adalah puncak dari gagal bayar tertinggi semenjak 2018 hingga sekarang. Nah, inilah yang menunjukkan dilema apakah pinjol ini masih bertahan atau tidak di Indonesia. Nah, semua ini tergantung dari penggunaan dari pinjolnya itu sendiri. Karena menurut Direktur dari Kepatuhan DNAR menyatakan bahwa pinjol ini bukanlah bisnis yang menguntungkan ataupun profitnya belum bisa diraba. Dari tahun 2018, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sudah 7 tahun berdiri tetapi profitnya belum terlalu bisa dirasakan sama semua industri fintech. Belum lagi di tahun 2024 OJK sudah menurunkan suku bunganya dan memberikan peraturan lebih kuat lagi kepada orang-orang yang menagih kepada kalian yang galbay. Nah, di tahun 2024 ini sangat-sangat menentukan apakah pinjol masih bisa bertahan di Indonesia atau tidak. Atau kalaupun masih mau bertahan di Indonesia, apakah pinjol nantinya mempunyai kriteria tertentu. Nah, kalau dilihat ya dari beberapa periode perjalanan untuk pinjol-pinjol inilah yang paling tidak disentuh untuk orang-orang yang galbay itu adalah pinjol yang berkaitan dengan UMKM. Nah, kenapa banyak pinjol dari UMKM ini yang jarang digunakan sama orang-orang di luar sana? Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kita langsung aja ke bawah. Nah, kalau kita lihat syarat-syarat untuk pengajuan pembiayaan fintech khusus UMKM ini adalah minimal berusia 21 tahun, usaha telah berjalan minimal 1 tahun, ada SIUP, TDP, dan NPWP perusahaan jika PT atau CV, mutasi rekening 3 bulan, omset usaha tertera di rekening bank, bersedia melampirkan rekening koran, dan laporan keuangan minimal 6 bulan. Nah, menurut saya ini sih yang paling sulit ya, karena kalau untuk UMKM sama saja walaupun kesannya pinjol, syarat-syaratnya hampir sama dengan pinjaman di bank, contohnya untuk KUR. Kalau KUR juga ini sih salah satu yang diminta kalau untuk usaha ya. Nah, pinjol-pinjol yang memang jarang sekali untuk digalbay itu rata-rata ada di sini ya, karena ini berkaitan dengan pinjol khusus UMKM. Yang pertama itu ada Acceleran, dia memiliki limit 75 juta hingga 22 miliar.
Ada Investri, nah ini yang sedang goyang teman-teman ya. Kemudian Modalku, nah Modalku ini banyak juga sih yang gunakan untuk konsumtif walaupun khusus untuk pinjaman UMKM ya. Dan Modalku sejauh ini belum ada di lapangan. Kemudian ada Amarta, kemudian Coinworks. Nah, itu dia teman-teman ya. Ini ada Modalku Kawan Mikro, Modalku Virtual Kredit, dan Invoicing Financing. Nah, rata-rata khusus untuk UMKM itu hampir jarang sekali ada di lapangannya. Karena apa? UMKM itu biasanya disetujui jika rumah calon nasabah mereka itu dekat dengan kantornya. Artinya misalnya Investri itu adanya di Jakarta, berarti hanya khusus untuk orang Jakarta saja yang gampang untuk dijangkau sama si Investri ini. Kalau jauh biasanya tidak. Nah, contohnya seperti itu teman-teman ya. Akhirnya sejauh ini yang paling aman dari kata-kata galbay ataupun dari kata-kata kekurangan modal itu adalah pinjol khusus UMKM. Tapi kenyataannya banyak orang yang menggunakan pinjol untuk kebutuhan konsumtif. Dan di pinjol konsumtif inilah paling banyak digalbay sama seluruh masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada data dari tahun 2021 ya. Cuman saya sini nggak mau menunjukkan untuk aset-asetnya, tapi saya ingin memberitahukan kepada teman-teman pinjol apa saja yang tergolong konsumtif. Nah, di sini ada kami, Isi Cash, Uangmi, Rupiah Cepat, Finmas, Cairin, Dana Fix sudah nggak ada ya, Dana Rupiah. Ada di situ juga Kredivo, Aku Laku, Shopee, Rupiah Cepat, Klik Kami, Monas, dan lain-lain sebagainya yang saya tidak terlalu hafal sekali teman-teman ya. Nah, pinjol-pinjol yang tergolong pinjam konsumtif itu adalah pinjol yang ketika kalian mengajukan hanya menggunakan KTP itu langsung sudah cair. Ya, menunjukkan KTP, ada juga hasil kaji, BPJS, segala macam itu sudah cair. Atau ketika kalian menggunakan pay letter untuk membeli tiket pesawat ataupun untuk membayar air listrik, nah itu tergolong dalam pinjol-pinjol konsumtif. Jadi itulah pinjol-pinjol yang paling banyak digalbay untuk tahun 2024 dan pinjol yang paling banyak menimbulkan kerugian hingga tahun 2024. Dan di pinjol yang bergerak di bidang agribisnis atau pertanian adalah pinjol yang paling banyak menyumbang kerugian. Hingga saat ini sudah banyak sekali pinjol yang ditutup yang beraliran kepada pinjol khusus untuk pertanian. Contohnya adalah Tanifan dan sekarang hampir menyusul iGrow dan Investri. Nah, inilah yang paling banyak sekali menjadi sorotan dari para pelaku keuangan, apakah pinjol ini masih bisa bertahan di Indonesia. Ya, kalau pinjol-pinjol konsumtif kita ketahui ya, pinjol-pinjol yang memang digunakan untuk mencairkan dana dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi pada kenyataannya, pinjol konsumtif ini adalah pinjol yang paling banyak digalbaikan, sekalipun paling banyak masuk ke dalam slik OJK. Tetapi saat ini tidak ada orang yang mau peduli tentang apa itu slik OJK, kecuali mereka yang bekerja di perbankan ataupun mahasiswa. Ya, jadi ini dilema banget ya untuk ada di Indonesia. Apakah pinjol ini masih bisa bertahan? Sekarang keputusannya sudah ada di tangan perbankan yang menyalurkan semua pendanaan kepada fintech. Salah satu contoh adalah Okebank. Okebank memiliki 43 channel yang bekerja sama dengan pinjol. Sebelum-sebelumnya di tahun 2023, Okebank telah mengalami kerugian sebesar 43 miliar dan saat ini belum terhitung lagi berapa kerugian yang belum dikembalikan sama fintech-fintech yang bekerja sama dengan pinjol-pinjol ini. Perlu diketahui teman-teman ya, bank-bank penyaluran untuk fintech ini banyak berasal dari bank digital. Salah satunya adalah Cbank, Bank Neo, dan banyak lagi lah bank-banknya saya tidak terlalu hafal. Dan kebanyakan saat ini bank-bank digital itu mulai untuk melakukan pengereman karena ketidakpastian dari orang-orang yang mau membayarkan tentang pinjol ini. Berarti bisa dipastikan kalian selama ini berhasil untuk bertahan, tidak memaksakan diri untuk gaya lubang tutup lubang ataupun menggunakan pinjol ilegal. Jadi buat kalian semuanya yang memang saat ini menjadi korban PHK, terpaksa harus menggunakan pinjol gara-gara sudah ada hutang sebelumnya yang kalian timbulkan, dari saya lebih baik kalau memang hutang itu adalah hutang bank, kalian gunakanlah restrukturisasi untuk pelunasannya. Tetapi kalau hutang itu adalah hutang pinjol, lebih baik kalian galbaikan dulu, kalian kuat mental, baru nantinya setelah kalian mendapatkan pekerjaan lebih baik lagi kalian bisa lunaskan satu persatu.
Jadi teman-teman ya, Galbay beberapa bulan aja sudah membuat banyak pinjol yang mengalami kerugian hingga ratusan miliar. Apalagi Galbay sampai bertahun-tahun, saya yakin banyak sekali pinjol yang akan turun gunung. Nah itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya yang masih mau lanjut Galbay karena nggak tahu kapan harus bayar. Kalian harus kuat mental dulu. Sudah banyak sekali trik dan tips yang saya bagikan buat kalian. Apalagi buat kalian yang baru aja Galbay, kalian harus tahu awal mula kan harus apa sebelum kalian memutuskan untuk Galbay, agar nantinya ketika jalan yang kalian tempuh itu berlubang ataupun tidak jelas arahnya mau kemana, kalian tahu tujuan pasti bahwa yaitu kalian mau melunaskan hutang kalian walaupun saat ini saya belum bisa membayarkannya. Gitu teman-teman ya, tetap semangat, tetap kuat mental, dan semoga ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.